Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Bapak Jasminto selaku Dekan Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Ibu Khairatul Hidawati selaku pencetus metode Hanifida tentang pasti aksi pasti literasi, serta Bapak Hanifuddin selaku partner beliau dalam mendirikan metode pasti aksi pasti literasi ini, dan kedua orang tua saya yang saya sayangi, yang saya cintai, saya banggakan, bahkan saya rindukan, yang telah mendidik saya, memberikan saya support semangat untuk melanjutkan pendidikan ini, dan teman-teman saya yang saya sayangi yang telah menemani saya dalam melanjutkan pendidikan ini. Dan saya sendiri, Muhammad Zainal Abidin Nur, akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang peta imajinasi dengan judul itu, tradisi dan kebudayaan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari yang menganut paham ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sebuah tradisi di situ tidak dilarang selama tradisi itu tidak melanggar syariat yang ada dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dituliskan oleh Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, tradisi yang ada di dalam Nahdlatul Ulama itu yang paling populer. Paling populer yaitu tahlilan. Tahlilan. Nah, tahlilan itu kan sampai disyairkan ya. Tahlilan, nani NU. Wah, itu. Tahlilan adalah sebuah perkumpulan majelis di mana majelis tersebut melakukan kegiatan seperti kirim doa kepada keluarga yang telah meninggal dunia 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari, 3 tahun. Nah, itu atau haul juga, itu dilakukan tahlilan. Kirim doa kepada para arwah leluhur, keluarga, tetangga yang sudah meninggal mendahului kita. Tahlilan itu di dalamnya juga ada suatu bentuk syukur terhadap nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahlilan itu sebagian besar juga ada yang menganggap sebuah ritual kerohanian yang dilakukan masyarakat muslim, yang umumnya dilakukan oleh orang Jawa. Kemudian dibaan. Dibaan merupakan majelis sholawat di mana majelis tersebut melakukan pembacaan sebuah maulid, namanya itu Maulid Ad-Dibai, karena yang membuat maulid ini adalah Al-Imam Ad-Dibai. Dibaan ini biasanya dilakukan pada masyarakat setempat, yaitu setiap hari Jumat. Setiap malam Jumat dan malam Senin. Biasanya majelis ini dilakukan oleh perkumpulan keluarga atau tetangga masyarakat sekitar itu pada pukul 7 atau setelah maghrib, seperti itu. Dan yang melakukan majelis-majelis seperti ini tuh biasanya hanya masyarakat Nahdiyin atau masyarakat Nahdlatul Ulama saja. Kemudian ziarah kubur itu memiliki dua hukum, sunnah dan mubah. Pada awalnya ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Nabi, tetapi sudah diperbolehkan kembali. Mengapa kok ziarah kubur itu bisa termasuk sesuatu yang memiliki perkara mubah? Bahkan ada yang melarang. Dilarang itu seperti ini: apabila ada seorang perempuan yang meninggal suaminya, atau seorang ibu yang ditinggal anaknya meninggal, itu dilarang atau tidak diperbolehkan malah jika ketika melakukan ziarah itu beliau itu memiliki ekspresi sedih yang berlebihan. Nah, itu sebenarnya dilarang. Dan itu ada hukumnya, ziarah kubur itu mubah. Dan sunnahnya itu karena kita turut mendoakan keluarga kita, saudara, kerabat, itu mendoakan
keluarga kita yang sudah meninggal. Seperti itu. Kemudian mentalkin mayit. Nah, mentalkin mayit ini dilakukan ketika mayit itu sedang sakaratul maut atau sedang mengalami sakit yang parah dan keadaannya sudah memungkinkan tidak hidup lagi. Keadaannya itu sudah menjelang maut lah, menjelang ajal. Itu makanya dinamakan talqin mayit, sakaratul maut. Sebenarnya talqin itu ada dua, yaitu ketika sakaratul maut dan ketika mayit itu sudah dikuburkan. Ketika sakaratul maut, apa yang dilakukan orang sekitar, orang-orang kita, keluarga atau bahkan kiai kepada orang yang mengalami sakaratul maut itu, yaitu menuntun dan mengajarkan pelan-pelan mayit tersebut untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Jika mulutnya masih berucap dengan baik, itu sebaiknya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena barang siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya, maka kata Allah, dakhalal jannah. Kata Nabi, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Mengqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena itu kita sebagai keluarga atau kerabat temannya yang oleh pasien sakit mungkin yang sedang mengalami sakaratul maut, itu dianjurkan untuk menuntun menggunakan kalimat thayyibah. Jika tidak bisa menggunakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena takut berhenti di tengah jalan, karena sudah kesusahan posisi saat itu, diperbolehkan mengucapkan Allah 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 Allah. Itu juga sama aja seperti kalimat thayyibah tadi, talqin mayit tadi. Kemudian talqin mayit yang kedua itu ketika mayit itu sudah dikuburkan. Biasanya hal ini dilakukan oleh Bapak Mudin. Bapak Mudin itu yang apa ya? Yang mendoakan mayit ketika sudah dikubur. Yaitu biasanya beliau mengucap jika ada dua malaikat loro marani sampean datangi kamu, maksudnya menanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka jawablah dengan tegas, Tuhanku Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu, nabiku adalah Muhammad. Seperti itu, pertanyaan-pertanyaan agar mayit itu mengingatkan kembali ya, seperti itu. Ya, berikut tadi adalah tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama yang masih ada hingga saat ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.